Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Fadila Hasani, NPM 1921020488, jurusan Hukum Tata Negara, kelas H, Fakultas Syariah. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan makalah yang berjudul Politik Islam Era Demokrasi Liberal dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Bab 1. Pendahuluan. Yang A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari makalah ini adalah gelombang demokratisasi di Indonesia yang mendorong turunnya Soeharto dari panggung kekuasaan pada bulan Mei 1998 telah mendorong lahirnya ruang bagi aktualisasi aspirasi politik berbagai kalangan. Iklim kebebasan membuka ruang bagi hadirnya pemikiran politik dari berbagai spektrum, termasuk dari apa yang disebut secara subjektif tergolong spektrum kanan secara nasional, terutama mereka yang disebut sebagai kalangan Islam. Mereka menyampaikan gagasan-gagasannya secara lebih terbuka kepada publik dibandingkan saat sebelumnya. Dalam perkembangan saat ini, salah satu pemikiran politik Islam yang penting dicatat adalah mengenai keberadaan Islam liberal sebagai kelompok pemikiran yang antara lain banyak merespon persoalan tentang gagasan Islam dan negara yang disampaikan oleh kalangan Islamisme. Oleh karena itu, pada makalah ini kami akan membahas tentang politik Islam pada era demokrasi liberal saat ini dan juga isu-isu apa sajakah yang mendasarinya. Lalu yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini adalah yang pertama, bagaimana politik Islam era demokrasi liberal. Lalu yang kedua, apa sajakah isu-isu strategis saat ini yang mendasari dinamika pemikiran politik Islam liberal dan cenderung menjadi penentu bagi masa depan perkembangan pemikiran ini di masa mendatang dalam politik Indonesia. Tujuan dari makalah ini adalah dalam pembahasan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana politik Islam era demokrasi liberal dan isu-isu strategis apa sajakah saat ini yang mendasari dinamika pemikiran politik Islam liberal dan cenderung menjadi penentu bagi masa depan perkembangan pemikiran ini di masa mendatang. Bab kedua yaitu pembahasan yang A adalah politik Islam era demokrasi liberal. Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yang kemudian terkenal dengan Maklumat 10 Bung Hatta karena ditandatangani oleh Bung Hatta nomor 10 pada 16 Oktober tahun 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat 10 berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke bentuk parlemen. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya. Dengan sistem parlementer ini, Indonesia mengalami gonta-ganti kabinet. Usai kabinet tidak bisa bertahan lama karena sering mengalami mosi, tak percaya di tengah jalan dan akhirnya jatuh. Namun dalam sistem inilah Indonesia menampung banyak partai yang akan ikut serta dalam pemilu 1955. Dalam sistem ini, umat Islam mendapat kesempatan lagi untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang sebelumnya kandas oleh konsensus politik tak pada. Yang B, isu-isu strategis yang mendasari dinamika pemikiran politik Islam liberal. Yang pertama yaitu isu tentang sekularisasi. Respon umat Islam terhadap modernisasi dan sekularisasi tidak bersifat homogen. Sebagian Muslim bersikap lebih akomodatif terhadap pemikiran sekuler demi modernisasi komunitas Islam. Sebagian lainnya lebih terobsesi mengenai ide modernisasi yang berorientasi Islam. Artinya, artikulasi pemikiran politik Islam tidak menyatu, melainkan menyebar. Perbedaan latar belakang sosial, motif, persepsi keagamaan membawa pada perbedaan dalam sikap, ekspresi, dan afiliasi politik. Namun, apapun kecenderungan kedua pilihan tersebut mengarah pada satu tujuan, yaitu berusaha merehabilitasi vitalitas Muslim dalam menghadapi dunia sekuler. Lalu yang kedua, isu tentang pluralisme. Makna Islam inklusif dalam pluralisme, karena konsep ini merupakan makna Islam sebagai agama wahyu yang sudah final sejak awalnya. Islam tidak berkembang mengikuti dinamika sejarah sebagaimana klaim kaum liberal selama ini. Hingga kini, Islam terbukti adalah satu-satunya agama yang konsep-konsep pokok akidah dan ibadahnya tidak mengalami perubahan. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran tidak berubah sepanjang sejarah. Ketika masuknya Islam
inklusif, maka Islam ditempatkan sebagai agama evolutif, agama yang berkembang dalam sejarah, seolah-olah dulunya Islam adalah eksklusif. Ketika terjadi pertemuan dan modernitas, maka Islam pun menjadi Islam pluralis, sehingga bahayanya adalah saat zaman berganti lagi, bukan mustahil ateisme semakin populer, maka terbuka ruang bagi munculnya konsep ganjil dan sebutan Islam ateis, demikian seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok 6, mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.